Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Ramadan itu indah? Masih semangat ya? Semoga kita semua diberi kelancaran kesehatan dalam menunaikan ibadah puasa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini, Ramadan bulan jihad. Oh iya Ustadz, yang dimaksud dengan bulan jihad itu apa sih? Jihad. Kalau kita kembali pada makna dari jihad itu sendiri, Mbak Aura, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bulan Ramadan itu banyak sebutan sebenarnya. Syahrul Ramadan. Syahrul itu bulan. Syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan itu juga ada yang nyebut syahrul siam, bulan puasa. Ya. Ada juga syahrul ibadah, bulannya ibadah. Termasuk juga syahrul jihad, syahrul jihad, yaitu bulan untuk berjihad. Mengapa kok disebut bulan berjihad? Karena di bulan Ramadan ini banyak jihad dan kemenangan yang bisa diraih oleh orang muslim, oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Jihad bersungguh-sungguh. Banyak juga orang yang menjadikan Ramadan ini jadi bulan yang bermalas-malasan. Karena puasa malas bekerja. Ya. Karena puasa malas sekolah. Karena puasa malas berkarya. Ya. Jadi jangan sampai itu ada pada diri kita. Meskipun kita puasa, kita harus tetap bersemangat, harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Ada 3 macam jihad, Mbak Aura, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jihad dengan tangan. Jihad ini juga ada yang menyebut pada zaman Rasulullah dulu jihad itu adalah perang. Maka macam jihad yang pertama adalah jihad dengan tangan, yaitu dengan perang. Akan tetapi kita saat ini itu sudah tidak zamannya perang. Ya, kita sudah zaman modern, Islam juga sudah berkembang, Islam juga sudah maju. Yang dimaksud jihad dengan tangan adalah yaitu ketika kita melihat satu kemungkaran, maka harus kita rubah itu dengan tangan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah pertama dengan tanganmu. Misal, Mbak Aura melihat temannya maksiat, temannya mencuri, maka rubah dengan tangan, ditonjok, tapi bukan. Maksudnya bukan dengan tangan secara secara fisik tidak. Iya. Maksudnya dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Jadi rubahlah kemungkaran itu, rubahlah kejelekan atau keburukan yang ada di sekitarmu dengan tanganmu, maksudnya adalah dengan kekuasaanmu. Satu contoh, Mbak Rara di sekolah jadi ketua kelas. Itu kan berkuasa. Ya. Nah, ketika ada temannya yang males, ya dirubah, dibuat dengan ketentuan atau peraturan. Bagi siapa yang telat di kelas ini, maka hukumannya ini. Nah, seperti itu. Lebih ditegaskan Ah, ya, Pak? ditegaskan. Juga sama dengan ketika kita jadi pemimpin daerah, jadi presiden, jadi kepala desa misal. Maka misal kita melihat satu kemungkaran di wilayah kita terjadi, harus kita rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita itu. Selama kita mampu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bilisani, yaitu jihad dengan lisan kita. Nasihat, Mbak. Nasihat, memberi nasihat kepada orang. Seperti tadi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Pertama dengan tangan kita, yang kedua dengan lisan kita. Dengan apa? Dengan saling memberi nasihat, menyampaikan kebenaran. Ya. Kata Rasulullah SAW, kulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit.
memang terkadang kebenaran itu kita sampaikan tidak mesti diterima oleh orang benar, lain. Ya. benar. Kadang ada yang menganggap sok alim, ya, atau sok suci gitu kan. Tapi namanya kebenaran harus disampaikan. Satu contoh, Mbak Rara ada temannya yang bermaksiat, sungkan mau menyampaikan atau sungkan karena dia teman kita, tidak boleh kita sungkan. Harus kita sampaikan, meskipun itu pahit bagi dia, harus tetap kita sampaikan. Qulil haqqo walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Ya. Jadi ketika kita melihat satu kemungkaran di sekitar kita, ya kita harus berjihad bersungguh-sungguh untuk merubah itu. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita, mungkin ada di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Ya. Jadi dimulai dari kita terlebih dahulu. Sebelum kita menasihati orang, sebelum kita merubah sifat orang, ya harus kita rubah diri kita terlebih dahulu. Kita mulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah jihad dengan pena atau dengan pulpen. Nah, bagi orang yang berkarya atau orang yang berilmu atau ilmuwan, itu dia mungkin menyampaikan apa yang ada di isinya. Kalau sebagai orang penceramah, misal kayak Ustadz ini, menyampaikan kebaikan dengan mauidhah, dengan tausiah. Ada juga orang yang karakternya ilmuwan itu ada yang penulis. Nah, maka juga kita sampaikan melewati kita ada menciptakan buku gitu kan, atau juga ada buku-buku misalnya kayak buku buku tentang kesehatan. Nah itu kan satu kebenaran yang kita sampaikan kepada orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Ya, atau ajaran-ajaran tentang agama kita. Jihad ini tidak harus tentang ibadah dalam artian tentang agama saja. Tentang menyeluruh, pokok itu baik, yang penting itu baik, itu dinamakan jihad. Dan apakah itu ada pahalanya Pak? Sangat berpahala. Dan kita dalam berjihad itu jangan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah-setengah. Satu contoh, kita ingin merubah satu kemungkaran, maka jangan saya rubah enggak ya, nah, sungkan dan tidak boleh. Nah, bimbang. Wajahadu fillahi haqqa jihadi, kata Allah. Berjihadlah untuk Allah atau di dalam menegakkan agama Allah dengan benar-benar jihad. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yujzauna rahmatallah. Nah, ketika kita berjihad bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itu berarti orang-orang yang mengharap ridho Allah atau mengharap rahmat Allah. Jadi dalam kita berjihad itu tujuannya juga harus diperjelas. Niatnya harus juga benar. Niat hanya untuk mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Ya karena ketika kita satu contoh tadi, kita merubah satu kemungkaran yang ada di daerah kita, ya itu adalah merupakan jihad, tapi tujuannya tidak ingin dipuji orang lain, tapi tujuannya memang benar-benar melakukan ini perintah Allah dan saya lakukan, ya saya ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ikhlas ya Pak. Ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Nah, di bulan Ramadan ini banyak jihad yang bisa kita lakukan. Satu contoh, ketika ada saudara, ada teman yang tidak berpuasa misal, kita ajak mereka, kita ajak untuk berpuasa. Kemudian di malam hari kita ajak mereka sholat tarawih, kita ajak mereka tadarus Al-Quran. Itu satu contoh jihad, jihad fisabilillah. Artinya mengajak orang lain untuk melakukan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu Mbak Aura. Kemudian keutamaan jihad atau balasan bagi orang yang berjihad lah ya, atau pahala bagi orang yang berjihad itu yang pertama tentu mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena kita mengajak kepada kebaikan dan juga diri kita baik itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita, gitu kan? Kalau kita kepada orang lain berarti kita man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang seperti orang yang melakukan itu. Jadi kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah itqum minan nar, selamat dari api neraka. Ya, otomatis bagi orang yang jihad ditinggikan derajat, diberikan derajat yang tinggi, ya pasti dia akan selamat dari api neraka. Kemudian jihad itu adalah dan jihad dan juga syahid atau mati syahid itu merupakan cita-cita dari Rasulullah SAW. Jihad itu ada kaitannya dengan mati syahid, Ustadz? Ada. Maksudnya adalah ketika Mbak Aura sedang berjihad atau sedang menuntut ilmu misalnya. Jihad kita dengan pena itu tadi, menuntut ilmu, belajar. Kemudian Mbak Aura mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka matinya sama dengan mati syahid. Dianggap mati syahid. Ketika Mbak Aura sekolah, ketika Mbak Aura belajar mungkin, atau para hadirin ketika menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, majelis-majelis yang baik, ya, kumpulan-kumpulan yang baik dalam rangka mencari ridha Allah, ketika mati maka mati kita dianggap mati syahid. Ya, seperti itu. Kalau meninggalnya di waktu sujud sholat itu juga termasuk ini ya Pak? Mati syahid. Mati syahid. Yang menilai ini orang matinya baik, orang mati syahid, itu memang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di situ kita lihat tanda-tanda. Ya, kita lihat tanda-tanda ada orang Ustadz pernah dapat istilahnya tausiah lah ya. Kiainya Ustadz itu pernah mengatakan gini, orang mati itu nanti kalau matinya kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa melakukan hal yang baik, maka mati kita itu nanti kondisinya baik. Kalau kita terbiasa melakukan hal yang jelek, ya mungkin kita tidak jauh ketika kita mati juga dalam kondisi yang jelek juga. Nah, bagi orang yang meninggal ketika sujud, ya karena memang dia mungkin sudah mengistiqomahkan dirinya setiap hari ya untuk bersujud, untuk sholat, rajin sholat lah istilahnya, untuk menghadap Allah. Ya itu karena memang kebiasaannya seperti itu. Jadi orang itu dilihat dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baik, ya nanti penutup kita akan baik. Ya kita berharap semuanya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan penutup atau penutup kehidupan kita itu dengan penutup yang baik. Nah, dengan kita membiasakan jihad ini, membiasakan bersungguh-sungguh baik itu dalam menegakkan agama Allah, baik itu dalam nahi mungkar atau mencegah kejelekan atau keburukan yang ada di sekitar kita, ya itu kita berharap bahwa kita juga akan dimatikan, akan ditutup usia kita dengan hal-hal yang baik, dalam kondisi yang baik. Seperti itu Mbak Naura. Ya mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Ini pelajaran bagi saya, bagi Mbak Aura dan juga para hadirin. Bagaimana kita selalu dan manfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan dijadikan alasan Ramadan untuk bermalas-malasan. Karena puasa tidak mau bekerja, karena puasa tidak mau sekolah, karena puasa tidak mau bantu orang tua misalnya. Oh iya, bantu orang tua apakah jihad Ustadz? Jihad, selama bantunya itu bantu yang baik. Berbakti kepada orang tua juga jihad. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita sia-siakan bulan ini, bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama mencari rahmat dan ridhonya Allah. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa ditunggu tema-tema berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.